Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai alkena, alkuna, dan kegunaan senyawa hidrokarbon. Alkena merupakan suatu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya CH2CH2. Antara CH2CH2 di sini ada ikatan kovalen, di mana ikatan kovalennya adalah rangkap 2. Dan inilah yang menjadi ciri khas dari suatu alkena. Kemudian alkena ini memiliki rumus umumnya adalah CnH2n, di mana N merupakan jumlah atom C. Dan nama alkena itu diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Contohnya di sini ada tabel yang memperlihatkan antara jumlah atom C, rumus molekul, dan nama senyawa untuk etena. Kalau pada alkana, jika jumlah atom C-nya itu 2, maka nama senyawanya adalah etana. Nah, kalau pada alkena, kalau yang jumlah atom C-nya 2, itu nama senyawanya adalah etena. Jadi tinggal mengganti akhiran ana menjadi ena. Kemudian, jika suatu alkena memiliki jumlah atom C3, maka rumus molekulnya adalah C3H6. Disesuaikan dengan rumus umum yang ini. Di sini kan jumlah atom C-nya 3, berarti N-nya 3, maka di sini C3. Kemudian H-nya adalah H2N. N-nya 3, berarti 2 kali 3 adalah 6, maka rumus molekulnya menjadi C3H6 dan namanya adalah propena. Kalau jumlah atom C-nya 4, maka rumus molekulnya adalah C4H8, namanya adalah butena. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai tata nama alkena. Tata nama untuk alkena ini sedikit berbeda dengan tata nama untuk alkana, terutama dalam penentuan rantai utama. Dalam alkena, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Contohnya, misalkan di sini ada 2 buah struktur alkena yang sama. Yang satu ada yang menentukan bahwa rantai utamanya adalah seperti ini. Nah, rantai utama yang ini tidak salah sebenarnya, karena dia memiliki jumlah atom C yang banyak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, memiliki 5 atom C dalam rantai utamanya. Kemudian yang kedua, rantai utamanya adalah yang ini, di mana jumlah atom C dalam rantai utamanya itu ada 4. Nah, menurut kalian, rantai utama manakah yang paling benar untuk alkena? Struktur yang sebelah kiri atau struktur yang sebelah kanan? Dan ingat, dalam alkena, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Kita lihat di struktur yang kiri, adakah di rantainya itu ikatan rangkap 2? Tidak ada. Maka struktur yang kiri ini bukan merupakan rantai utama. Maka yang menjadi rantai utamanya adalah struktur yang kanan, karena meskipun di sini jumlah atom C dalam rantainya 4, tapi mengandung ikatan rangkap 2. Kemudian tata nama alkena yang kedua yaitu penomoran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, ini bedanya alkana dengan alkena. Kalau alkana, penomoran itu dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Tapi kalau pada alkena, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Contohnya, ini struktur yang tadi, kita sudah menentukan rantai utamanya, baru sekarang kita beri nomor. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, dari struktur ini kalian lihat ujung manakah yang paling dekat dengan cabang? Ujung kiri atau ujung kanan? Nah, kalau dilihat, maka yang paling dekat dengan ikatan rangkap itu adalah ujung kanan, sehingga penomoran dimulai dari sebelah kanan, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, setelah aturan yang kedua, kita lanjut ke aturan yang ketiga.
di mana cara penulisan dan penamaan cabang itu sama dengan alkana. Kemudian tata nama alkena yang keempat yaitu mengenai urutan penamaan. Kalau alkenanya rantai lurus, maka penamaannya dimulai dengan menyebutkan nomor ikatan rangkap diikuti nama rantai utama. Contohnya di sini ada alkena rantai lurus di mana strukturnya adalah CH2 ikatan rangkap CH, CH2, CH3. Nah, di sini kalian beri nomor terlebih dahulu dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, yaitu ada di ujung kiri. Berarti 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian setelah penomoran, karena tidak ada cabang, maka kita langsung sebutkan nomor ikatan rangkapnya itu ada di nomor 1 dan rantai utamanya berjumlah 4, berarti butena. Maka nama senyawa dari struktur ini adalah 1 butena. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk urutan penamaan rantai yang bercabang. Urutan penamaannya dimulai dengan menyebutkan nomor cabang, diikuti nama cabang, diikuti nomor ikatan rangkap, kemudian diikuti oleh rantai utama. Contohnya, ini struktur yang tadi kita sudah menentukan rantai utamanya, kemudian penomoran dimulai dari sebelah kiri, maka penomoran dimulai dari sebelah kanan. Maka langkah selanjutnya kita beri nama untuk struktur ini, dimulai dari menyebutkan nomor cabang. Kalian perhatikan di sini ada cabang. Cabangnya adalah CH2, CH3 yaitu etil. Cabangnya ada di nomor 2. Berarti namanya adalah 2 etil. Kemudian diikuti nomor ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 1. Berarti 2 etil 1 dan rantai utamanya mengandung 4 atom karbon C. Maka namanya adalah butena. Maka nama senyawa ini adalah 2 etil 1 butena. 2 menunjukkan nomor cabangnya ada di atom C nomor 2. Etil menunjukkan nama cabangnya. 1 menunjukkan nomor ikatan rangkap. Dan butena menunjukkan jumlah atom karbon dalam rantai utama. Ada 4. Oke, kita bahas contoh soal untuk tata nama senyawa alkena. Tentukan nama senyawa berikut. Di sini ada struktur senyawa alkena yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap 2. Maka untuk penamaannya kita mulai dengan menentukan rantai utama. Ingat, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Maka di sini yang akan menjadi rantai utamanya adalah yang ini. Nah, setelah kita menentukan rantai utama, maka kita tentukan penomoran. Nah, ingat penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Di sini ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap adalah ujung paling bawah, sehingga penomoran dimulai dari bawah yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita lihat di sini terdapat 2 jenis cabang, yaitu ada CH3 atau metil dan ada CH2 CH3 yaitu etil. Nah, karena di sini ada 2 cabang yang berbeda, maka untuk penulisannya kita urut berdasarkan abjad. Karena etil lebih dulu dari metil, maka etil disebutkan terlebih dahulu. Etil di sini terdapat pada atom C nomor 2, sehingga penamaannya menjadi 2 etil. Kemudian metil ada di atom C nomor 4, maka penamaannya menjadi 2 etil 3 metil. Ikatan rangkapnya ada di nomor 1, berarti 1, dan rantai utamanya mengandung 4 atom karbon, berarti butena. Maka nama senyawanya menjadi 2 etil 3 metil 1 butena. 2 menunjukkan gugus etilnya ada di atom C nomor 2, etil nama cabangnya,
3 menunjukkan gugus metilnya ada di atom C nomor 3 dan metil adalah nama cabangnya. 1 menunjukkan letak ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 1 dan butena menunjukkan jumlah atom C pada rantai utama. Oke, demikian pembahasan mengenai alkana. Demikian pembahasan mengenai alkena. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya ke alkuna. Alkuna masih merupakan senyawa hidrokarbon namun memiliki ikatan kovalen rangkap 3. Jadi alkuna itu cirinya punya 3 ikatan kovalen. Contohnya ini CH, ikatan rangkap 3 yang ditandai dengan strip 3 CH. Nah, nama rumus umum untuk alkena itu adalah CnH2n-2 dan nama alkuna itu sama dengan tata nama alkena, namun akhiran enaknya diganti dengan una. Contohnya pada tabel ini, jika jumlah atom C pada alkuna berjumlah 2, maka rumus molekulnya itu akan menjadi C2H2. Nah, C2H2 ini didasarkan dari rumus umum, ya, dimana kan N itu menunjukkan jumlah atom karbon. Di sini jumlah atom karbonnya 2, berarti C2. Kemudian H2N-2, karena N-nya 2, berarti 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikurangi 2 hasilnya 2, maka jumlah H-nya menjadi 2. Dan nama senyawanya adalah etuna. Kemudian untuk alkuna yang jumlah atom karbonnya 3, rumus molekulnya C3H4, namanya propuna. Sedangkan untuk alkuna dengan jumlah atom karbon 4, rumus molekulnya C4H6 dan namanya adalah butuna. Nah, karena tata nama alkuna itu sama dengan alkena, jadi tidak usah kita bahas lagi. Kita langsung tentukan contoh soalnya. Di sini tentukan nama senyawa berikut. Ada struktur dari alkena, cirinya ada ikatan rangkap 3. Maka untuk menamainya, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan rantai utama. Ingat, rantai utama adalah rantai yang mengandung atom C yang memiliki ikatan rangkap 3. Maka di sini yang akan menjadi rantai utamanya adalah yang ini. Nah, setelah itu kita beri nomor. Penomoran pada alkuna dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Berarti antara mulai dari kiri dan kanan. Nah, dari kiri dan ujung kanan itu yang paling dekat ke ikatan rangkap 3 adalah ujung kiri. Maka penomoran dimulai dari ujung kiri, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Baru setelah ini kita urutkan penamaannya, dimulai dari menyebutkan nomor cabang. Kalian lihat di sini ada cabang CH3 yaitu metil. Nah, cabangnya ini ada di atom C nomor 4. Berarti urutan penamaannya kita sebutkan nomor cabangnya 4, cabangnya metil, ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 2 dan nama rantai utamanya ini adalah pentuna karena jumlah atom C-nya ada 5. Sehingga namanya menjadi 4 metil 2 pentuna. 4 menunjukkan cabangnya ada di atom C nomor 4. Metil adalah jenis cabangnya. 2 menunjukkan nomor ikatan rangkapnya dan pentuna menyebutkan jumlah atom C yang ada pada rantai utama. Oke, demikian pembahasan mengenai alkuna. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan mengenai kegunaan senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa yang sangat melimpah di alam dan memiliki banyak sekali kegunaan. Di antaranya ada senyawa alkana. Biasanya senyawa alkana ini diperoleh dari proses atau dari minyak bumi, di mana alkana yang paling sederhana
itu adalah metana atau CH4. Ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga. Kemudian ada etana sampai pentana. Nah, etana sampai pentana ini berwujud gas dan biasanya kita manfaatkan dalam untuk memasak, itu yang disebut dengan gas LPG yang berfungsi sebagai bahan bakar rumah tangga. Kemudian ada butana. Maaf, ini C4H10 ya. Nah, yang ini adalah C4H10. Nah, C4H10 atau butana ini biasanya diisi dalam pengisi korek api yang juga dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, ini beberapa kegunaan senyawa alkana. Kemudian ada juga oktana. Kalau oktana kalian pasti sudah tahu ya, oktana atau disebut dengan bensin yang berfungsi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada juga kegunaan dari alkena. Yang pertama itu etena atau C2H4. Nah, etena ini merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat plastik. Jadi plastik yang kita gunakan sehari-hari itu berasal dari etena. Kemudian yang kedua ada karet. Karet alam dan getah perca. Pasti kalian sudah tahu ya, pohon karet. Nah, itu merupakan suatu senyawa etena yang biasanya digunakan untuk pembuatan ban. Dan ada juga alkuna. Nah, alkuna itu yang paling terkenal adalah asetilena atau C2H2. Nah, C2H2 ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar pengelasan. Oke, demikian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum